Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Itu ya, analisanya ini. ya? Iya, Iya, baik Pak, Pak ya. Jafar. Terima kasih. Ya, ini Iya. tanahnya gambut. Ya, Nah, betul, semi ya. permanen gimana ini? Oh iya, memang cocok itu Pak Jafar. Kalau di tanah gambut bebannya juga jangan berat-berat. Rumahnya semi permanen ya, itu berarti memang sudah cocok ya. Kalau mau tanahnya di gambut ya jangan berat. Kalau berat ya dengan goyang yang besar, inersia yang besar, gambutnya nggak kuat, mereng rumahnya. Tapi dengan rumah yang semi permanen ya bebannya lebih sedikit sehingga tanahnya juga goyangnya tetap. Cuman bandingkan dengan kalau kita bangun di tanah gambut kemudian rumahnya dengan rumah kayu itu adalah cocok. Tapi kalau dibandingkan dengan rumahnya di tanah gambut dengan kondisi yang sama kemudian dibuat dari lubrik yang berat-berat ya berbeda kejadiannya. Dan kalau masalah konstruksi mungkin Pak Fauzan bisa jelaskan. Mungkin konstruksinya ringan dan lebih baik. Kenapa yang satu rusak, kenapa satu enggak? Tentu perbedaan dari segi tukangnya waktu mengerjakan berbeda. Ya gimana itu Pak Fauzan? Iya, ya, gimana? Ya, jadi kalau dari sekian banyak rumah hanya satu yang roboh ya mungkin kita udah bisa ini ya menebak ya mungkin ya dari segi pelaksanaannya gitu. Tetapi kalau dari dibandingkan dengan jenis tanah sama konstruksinya itu tepat sekali. Ya, karena tanahnya gambut kita pakai konstruksi yang ringan. Jadi rumah itu nggak harus pakai tulangan, Pak. Jadi rumah kombinasi antara kayu dengan bata atau setengahnya bata itu juga bagus gitu. Itu kita kenal dengan rumah semi permanen. Dan jangan orang mengira bahwasanya rumah dari beton itu lebih kuat dari rumah kayu. Itu salah, Pak. Kayu ini punya elastisitas yang tinggi. Sehingga ketika terjadi gempa, rumah kayu ini dia hanya bergoyang. Dan juga dia ringan gitu. Kalau beton dia bersifat rapuh, brittle. Kalau dia udah retak, dia hancur. Kalau kayu begitu dia retak dia bisa balik lagi gitu. Jadi hanya bergoyang gitu. Itu saya buktikan dengan rumah saya di pantai gitu. Pada saat gempa saya berada di situ dan hanya bergoyang, Mbak. Di samping rumah saya rumah beton hancur. Nah, Oke, iya. Jadi itu. Baik, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam dengan siapa, Pak? Selamat malam Pak dari Dari Blimbing. dengan Dari Putra Sagu. Putra Sago. Iya, bisa dikeraskan sedikit suaranya, Pak ya? Oh iya. Iya, dari Belimbing Putra Ini Sago. mau nanya ini Pak. Yang masalahnya pembangunan di tanah gambus tadi. Ada satu teman yang bikin itu sistemnya itu pondasi sumur gitu Pak. Jadi pondasi sumur itu bangunannya 2 tingkat. Tapi antara pondasi sama blok beton itu tidak bersatu gitu Pak. Istilahnya diletakkan aja di pondasinya. Terus saya tanya gitu, kok harus begini Pak? Ya soalnya kalau seandainya kalau kita satukan gitu, pas gempa datang sih, yang di bawahnya bergoyang, di atasnya pun ikut bergoyang nih. Tapi kalau begini nih, pondasinya ini bergoyang, di atasnya getarannya agak kurang gitu. Saya kenal orang alam masalah ini, makanya saya tanya ke narasumber, gimana baiknya di tanah gambut ini? Apakah itu pondasi yang sistem sumur, apakah pondasi yang cakar ayam gitu Pak? Cuma itu penjelasannya Pak. Iya, baik, terima kasih. Iya, gimana nih, Bang Akam? Iya, kalau pondasi yang di tanah gambut kemudian sumur dipakai sumuran itu sumurannya harus terus sampai ke tanah keras di bawahnya. Jadi biasanya kalau tanah gambut itu bagian atas, karena dia gambut berarti di bawah itu pasti ada yang keras. Karena dia bentuknya gambut, berarti di bawah itu ada yang keras, artinya ada yang menahan air sana. Kalau enggak tidak jadi gambut. Nah, pondasi sumuran terus sampai ke bawah. Oke, benar ya. Ya, itu bagus ya. Kemudian kenapa dia berpikir tidak perlu menyatukan antara pondasi dengan balok di atasnya? Sebenarnya ini ada idenya, memang itu istilahnya base isolation ya. Tapi harus ada treatment sendiri, bukan hanya tidak disambungkan dengan besinya, tapi dikasih karet. Misal ada jenis base isolation seperti karet, seperti jembatan-jembatan itu punya karet di bawahnya, sehingga kalau dia pondasinya bergoyang tidak merusak ke jembatannya. Itu benar dari segi idenya benar. Nah, tapi dari segi pelaksanaannya ya, karena kita tidak lihat, harusnya ada material yang memberi antara pondasi dengan
material dengan baloknya, dengan kolomnya, dengan balok-balok tadi, dengan tonggak-tonggak itu. Nah itu bisa jadi karet, bisa dari besi campur karet. Nah bisa yang seperti sehingga kalau pondasi bergoyang, sehingga goyangannya tidak terus ke atas. Nah idenya benar itu, ide sudah benar. Idenya sudah benar ya. Idenya sudah benar. Tapi harus lihat dulu ini ya, pengerjaannya ya. Pengerjaan harus lebih baik. Kemudian mana yang lebih baik, sumuran atau cakar ayam tadi, ya kita lihat bebannya sendiri. Kalau dia bebannya tidak terlalu berat, misalnya rumahnya semi permanen, kemudian anunya kayu, ya tidak perlu pondasi sumuran ke bawah. Untuk apa buat mahal-mahal pondasi? Tapi kalau pondasinya gedungnya bertingkat 2 atau 3, ya perlu sumuran sampai untuk menyalurkan beban ke bawah di gambut itu. Iya, berarti memang harus diteliti dulu ya. Iya, itu yang harus gitu. di tanahnya. Iya. Yang dibilang Pak Fauzan tadi seperti itu ya. Oke. Kita ke SMS ini ada pendengar kita dari Mentawai. Kita dari Mentawai mau tanya bagaimana untuk mengetahui kejadian gempa dan pusatnya di mana? Iya. Itu pertanyaan dari pendengar kita di Mentawai ini. Ya, silakan, Pak. Jadi memang ada untuk mengetahui kejadian gempa dan pusatnya di mana. Kalau sudah terjadi, mudah kita mencarinya karena kita punya stasiun-stasiun pencatatan gempa. Jadi minimal ada 3 titik. Nanti kita ada caranya. Kita buat lingkaran dari titik, misal satu Padang Panjang, satunya di Bengkulu, dan satu lagi bisa di mana ya, di Jambi misalnya. Nah itu nanti kita buat lingkarannya. Nah nanti dari lingkaran-lingkaran di Padang, lingkaran di Bengkulu, lingkaran di Jambi, ketemu titik potongnya di satu titik potong dari 3 lingkaran tuh. Nah titik potong itu yang kita sebut dengan pusat gempa. Nah nanti kalau kita lihat itu permukaan, nah nanti lihat di dalamnya. Kalau kita buat 3 juga, nah nanti ketemu ke dalamnya. Berapa kedalamannya. Jadi seperti itu. Kalau sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi mudah, nah, bisa dipastikan. Nah yang masalah kalau belum terjadi, belum bisa dipastikan. Ya. Iya. Tapi paling tidak yang perlu diketahui oleh masyarakat atau saudara-saudara kita di Mentawai, memang jalur gempa ada di situ ya. Ya di bawah Mentawai itu ada namanya daerah subduction. Jadi daerah pertemuan lempeng antara lempeng Australia dengan lempeng Asia. Sebenarnya kalau nggak ada daerah subduction itu Pulau Mentawai juga nggak ada mestinya. Pulau Mentawai itu ada karena lempeng Asia ini diangkat oleh lempeng Australia, makanya ada Pulau Mentawai itu. Nah, jadi ada untungnya, ada juga. Kehidupan ya, Iya, ada betul. kehidupan sana. Jadi ada namanya negeri Mentawai. Tapi sejarahnya tentu lama, beribu-ribu tahun. Iya. Oke, baik. Ya, silakan mendengar bagi Anda yang masih ingin bergabung dalam acara ini di line telepon 0751 812 878, 0751 812 878, atau melalui SMS 0751 7861 975 ya. 0751 7861 975. Ya, Bang Fauzan ini. Ya, Pak. Mengenai katakanlah konstruksi bangunan yang aman gempa. Ya. Kalau untuk rumah masyarakat, katakanlah tadi rumah semi permanen itu bisa dikatakan sudah aman, gitu. Katakanlah aman gitu. Nah, kalau untuk total itu kayu semua itu gimana itu? Total kayu semua bisa. Dan itu bagus sebenarnya. Nah, cuman kita harus juga buat pondasi untuk kayu yang cocok untuk tanahnya itu. Dan itu untuk kayu ada standarnya juga, Pak. Jadi bukan hanya kayu itu kita paku-paku aja. Iya. Jadi kayu itu tetap kita buat dasarnya untuk pondasinya dulu. Ya mungkin beda dengan pondasi kalau terbuat dari bata atau beton bertulang. Iya. Nah, kunci untuk rumah kayu ini adalah detail sambungannya. Detail sambungan. Nah, sambungan antara kayu tiang dengan kayu balok misalkan. Sambungan dengan kuda-kudanya misalkan. Iya. Nah, terus kita harus beri penyokong atau brace-nya untuk di masing-masing tiang, sambungan antara tiang dengan baloknya gitu. Dan sistem sambungannya juga ada. Kita harus mengikuti aturan sistem sambungan yang tahan gempa gitu. Bagaimana cara menyambungnya? Dengan menggunakan paku atau dengan menggunakan baut. Nah, itu